Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Zainal Abidin dengan NIM 190701616163. Kali ini saya akan menjelaskan tentang perempuan dan norma sosial. Baik, perempuan dalam KBBI berarti manusia yang memiliki rahim, mengalami menstruasi, mengandung, melahirkan, dan menyusui. Nah, ada juga yang mengatakan bahwasanya perempuan ini berasal dari kata puan yang berarti panggilan kehormatan bagi seorang wanita atau lawan jenis laki-laki ya. Dan juga ada yang mengatakan bahwasanya perempuan itu berasal dari kata empu yang berarti memiliki keahlian atau sangat ahli. Murad dalam Ibrahim 2005 mengatakan bahwasanya wanita adalah seorang manusia yang memiliki dorongan keibuan yang merupakan dorongan instinktif yang berhubungan erat dengan sejumlah kebutuhan organik dan juga fisiologis. Ini sangat melindungi dan menyayangi anak-anaknya, terutama yang masih kecil. Jadi perempuan itu sudah sewajarnya ya memiliki rasa keibuan dan dia akan sangat protektif sekali kepada anak-anaknya, terutama anak-anak yang masih kecil. Bahkan kita pun yang sudah dewasa ini masih sering sekali sangat diperlakukan seperti anak-anak gitu ya, diteleponin, ditanyain sudah makan apa belum, kalau sakit sangat perhatiannya tuh ekstra banget gitu ya. Nah, perempuan ini ya, kalau misalkan dia masih kecil, itu masih umur-umur ya, belum menginjak dewasa itu masih harus, ngikut orang tuanya, harus, nurut gitu ya. Tapi kalau udah dewasa, dia harus nurut sama suaminya. Kemudian norma sosial. Norma itu menurut Kartini Kartono 2015 mengatakan bahwa norma itu sebuah aturan pokok yang diterima secara utuh lalu menjadi suatu pedoman perilaku manusia dalam sehari-harinya. Sedangkan sosial merupakan suatu hal yang berhubungan dengan masyarakat umum. Jadi, secara sederhana norma sosial itu bisa dikaitkan sebagai sebuah kebiasaan atau perilaku umum yang menjadi pedoman perilaku masyarakat dalam suatu golongan dengan batasan daerah tertentu. Nah, norma sosial itu memiliki ciri sebagai ya seperti tidak tertulis secara resmi ya. Kalau kita jalan ke suatu desa atau suatu daerah tertentu tuh jarang sekali melihat di papan pengumuman atau mungkin di tugu sebelum masuk perbatasan itu ada norma, itu jarang banget ada, norma sosial yang terpampang ya, karena memang norma ini biasanya tidak tertulis secara resmi. Dan norma itu merupakan kesepakatan bersama dan ditaati oleh seluruh masyarakat. Jadi biasanya tuh akan dibuat, yang mencetus sebuah, apa ya, maksudnya kayak mencetus sebuah norma itu adalah pemuka atau mungkin sesepuh atau mungkin pejabat desa setempat, lalu disepakati oleh semua masyarakat. Nah, norma sendiri itu ada sanksinya loh, jadi sanksinya itu tidak melulu soal, eee, tindak pidana ya, tidak melulu seperti penjara atau mungkin, denda, tapi itu tergantung dengan daerah-daerah tertentu. Norma juga dapat berubah sesuai dengan kondisi atau keadaan. Nah, selanjutnya ada penerapan norma. Norma itu wajib dilaksanakan oleh seluruh masyarakat. Tapi kalau misalkan kita perhatikan, di dunia, di lingkungan sekitar kita ya, jangan di dunia, di lingkungan sekitar kita aja, norma sosial itu biasanya lebih menekan pada perempuan. Itu menurut saya, opini saya ya. Jadi kayak, perempuan itu misalkan masih gadis, itu dilarang sekali atau mungkin sangat pantang banget ya buat keluar main keluyuran, apalagi keluar malam, itu sangat dilarang. Karena kalau misalkan keluar malam aja itu udah dicap sebagai anak yang nakal, gitu. Kadang laki-laki pun juga sama seperti itu, tapi biasanya perempuan itu sangat lebih ditekankan untuk, berperilaku lemah lembut, berpakaian sopan, terus nada bicaranya itu harus santun, tidak boleh tertawa terbahak-bahak. Banyak sekali norma sosial pada perempuan yang harus ditaati oleh perempuan. Nah, yang paling mirisnya pada saat terjadi suatu kasus pelecehan seksual atau mungkin kekerasan seksual itu kalau terjadi pada perempuan, perempuan akan langsung disalahkan, "Ah, itu kan karena pakaiannya dia yang terlalu seksi," atau mungkin dandanan dia terlalu tebal, atau mungkin cara bicara dia yang terlalu mendayu-dayu sehingga, meningkatkan gairah pada pelaku kekerasan seksual tersebut. Padahal sebenarnya norma sosial ini berlaku untuk semuanya, tidak hanya untuk perempuan saja. Jadi kalau misalkan perempuan dituntut untuk berperilaku lemah lembut, jadi yang laki-lakinya pun sama seperti itu. Perempuan dituntut untuk menjaga sikapnya, laki-laki juga sama, seperti itu. Nah, dalam penerapannya tiap daerah memiliki kebijakan yang berbeda. Ya, ini sangat berbeda ya. Eee, dalam lingkup Jawa Tengah dulu saja deh. Kalau misalkan kita pergi ke daerah Jogja, daerah Solo, itu kita ngomong
dengan orang yang lebih tua ya, mungkin dengan mbah atau mungkin dengan paman atau mungkin dengan pakde, itu dengan bahasa Jawa yang biasa atau ngoko, itu dicap sebagai, "Oh, anak nggak pernah disekolahin nih, nggak dididik, tata krama oleh orang tuanya." Tapi kalau misalkan kita di Semarang, kita ngomong sama orang tua kita dengan bahasa Jawa biasa, bahasa ngoko, itu udah hal yang wajar. Nah, itu salah satu bentuk bahwasanya penerapan norma sosial di setiap daerah itu berbeda-beda. Selanjutnya ada sanksi bagi pelanggar. Nah, mmm, ini sanksi ini tadi yang udah aku sebutin ya, sanksinya itu nggak melulu harus penjara, harus, apa namanya, dibawa ke ranah hukum tuh nggak. Biasanya kalau misalkan kita pernah ngelihat kayak tamu wajib lapor begitu kan kalau misalkan di RT kayak gitu, atau mungkin yang di kosnya pernah, berisik-berisik ya rame-rame waktu pas malam atau mungkin siang juga biasanya tuh bakal didatengin sama ketua RT-nya. Pengalaman juga, temen saya di kos itu rame sekitar jam 9 malam itu tidak langsung ditegur tapi pada saat kita mengikuti suatu kajian malam Jumat ya, yasinan itu dikasih tahu, kita dikasih teguran dan nasihati bahwasanya hal itu tidak sopan dan itu melanggar norma sosial yang berlaku di situ. Yap, sekian dari saya. Saya mohon maaf atas segala kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.